Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Ulangan 21 ayat 18-21. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, betapa ngerinya membaca perlakuan terhadap seorang anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, sebagaimana yang dikisahkan penulis Ulangan dalam Ulangan 21 ayat 21. Di era masa kini, tidak mungkin ada orang tua yang akan melakukan hal itu kepada anaknya. Bahkan tidak ada masyarakat yang akan melakukan hal tersebut kepada seorang anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Para pelaku sudah pasti akan ikut dihukum. Saat ini segala sesuatu harus diproses secara hukum oleh lembaga hukum dan bukan oleh masyarakat. Namun narasi Ulangan 21 ayat 18-21 ini memperlihatkan kepada kita bahwa anak-anak yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya, suka membangkang orang tua, dan berperilaku yang mendukacitakan hati orang tuanya, bukanlah persoalan saat ini saja. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita saat ini harus menyikapi perilaku anak-anak seperti ini, dan mendidik mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan. Tetapi kita juga ditantang untuk bagaimana mendidik anak-anak agar memiliki perilaku yang baik dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Narasi dalam Ulangan 21 ayat 18-21, kalau dihubungkan dengan Dasatita, maka kita bisa mengatakan bahwa narasi ini memperlihatkan pelanggaran terhadap hukum kelima dalam Dasatita terkait dengan penghormatan kepada orang tua. Perikop ini memperlihatkan tingginya otoritas dan rasa hormat kepada orang tua dalam komunitas Israel, dan ini mencerminkan nilai yang tinggi yang dipegang oleh umat Israel. Keluarga adalah unsur terpenting dalam masyarakat dan sangat penting menjaga ketertiban di dalam kehidupan keluarga sebagai upaya menciptakan masyarakat yang baik. Di dunia Asia Barat Daya kuno, stabilitas keluarga dan komunitas adalah hal yang sangat penting. Hukuman yang berat dianggap wajar dan diberikan dengan tujuan menjaga ketertiban dan aspek komunal dari kehidupan masyarakat. Tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah untuk menjaga integritas komunitas dan keluarga. Keluarga, terutama orang tua, harus benar-benar dihargai. Dalam perspektif umat Israel yang hidup dalam perjanjian dengan Yahweh, Allah mereka, perikop ini memperlihatkan betapa beratnya dosa dan ketidaktaatan dalam masyarakat terhadap perjanjian Allah dengan Israel. Ini adalah cerminan dari hukum kekudusan yang mengharuskan masyarakat untuk menjunjung tinggi hubungan perjanjian mereka dengan Allah dengan menjauhkan diri dari dosa dan ketidaktaatan, khususnya kepada orang tua. Namun dalam konteks masyarakat kita saat ini, kita tentu saja tidak bisa menafsirkan teks ini secara harfiah. Perikop ini lebih mendorong kita untuk selalu memberikan penghargaan kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau yang menjadi pegangan hidup kita bersama. Kita diingatkan untuk selalu memberikan penghormatan kepada orang tua dan juga menghormati norma-norma sosial yang ada. Perikop ini juga menantang kita untuk mengartikan kembali belas kasihan, keadilan, dan nilai-nilai kehidupan yang kita pegang secara seimbang. Perikop ini memang memperlihatkan bahwa anak yang selalu menolak untuk menaati orang tuanya harus diadili di hadapan para tua-tua di kotanya. Hukum yang akan diterimanya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Ini adalah hukum yang khas Deuteronomis. Namun prinsip dasar dari hukum ini memang diatur dalam Dasatita. Tatanan hidup berkeluarga juga sudah diatur dalam hukum-hukum yang bisa kita temukan dalam kitab Keluaran, misalnya Keluaran 21 ayat 15, atau dalam kitab Imamat, misalnya Imamat 20 ayat 9, dan juga kitab Ulangan, misalnya Ulangan 27 ayat 16. Kata sarar dipakai
untuk menunjukkan bahwa sang anak keras kepala dan suka memberontak. Sarah ditempatkan secara sejajar dengan marah. Marah secara harfiah berarti membuat pertengkaran dan memberontak. Di dalamnya juga terkandung makna tidak taat. Penulis juga menambahkan kata-kata enenu somea. Somea berasal dari kata sama yang berarti mendengar, memahami, mengindahkan, dan menaati. Jadi enenu somea bukan hanya berarti tidak mendengarkan, melainkan juga tidak memahami dan mengindahkan suara orang tua. Jadi penggunaan kata-kata ini memperlihatkan bahwa sang anak sudah bersikap melebihi batas. Ini adalah bentuk penolakan secara terus-menerus dan disengaja untuk tidak tunduk dan menghormati orang tua. Mungkin juga ini bukanlah tindakan ketidaktaatan yang terjadi sekali saja, tetapi merupakan perilaku yang terus-menerus. Namun penulis juga menggunakan kata yasar untuk menunjukkan bahwa orang tua sudah berusaha mendisiplinkan anak tersebut. Yasar memang secara harfiah berarti mendisiplinkan atau mengajar atau menegur, dan makna lainnya adalah mengoreksi atau menghukum atau memperingatkan. Namun dia tetap tidak mendengarkan mereka. Di ayat 21, penulis menambahkan perilaku yang lain dari sang anak. Penulis menggunakan kata zalal untuk menggambarkan sikapnya yang rakus. Tetapi zalal juga menggambarkan perilaku yang secara moral tidak baik, yang memperlihatkan bahwa seseorang menjadi tidak mempunyai harga diri. Ada penafsir yang juga mengartikan zalal sebagai pola hidup bermewah-mewah dan menyia-nyiakan apa yang ada. Di ayat 21, penulis juga menggunakan kata shobe untuk menggambarkan sikapnya yang suka meminum minuman keras, atau diartikan juga sebagai pemabuk. Jadi anak ini memiliki sikap yang lain yang buruk. Sikap yang pertama yang dikatakan di ayat 18 tentu saja saling berhubungan atau saling berpengaruh dengan sikap yang dikemukakan di ayat 21. Karena dia tidak mau menaati orang tuanya, dia suka mabuk dan tidak menghargai dirinya, atau juga sebaliknya. Jadi penulis ingin memperlihatkan bahwa sebelum diserahkan kepada para tua-tua kota, orang tua sebenarnya sudah berusaha memperbaiki perilaku anak tersebut atau mendisiplinkannya, tetapi dia tidak mendengarkan atau mengindahkannya. Ini menunjukkan bahwa orang tua tetap harus mengambil tanggung jawab untuk mendidik anaknya dengan benar sebelum menyerahkan anak tersebut untuk diadili perilakunya oleh pihak yang berwenang lainnya. Jangan pernah menyerahkan anak kepada orang lain untuk diadili sikapnya sebelum orang tua berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki perilaku sang anak. Pernyataan bahwa orang tua membawa anak kepada para tua-tua kota di pintu gerbang menunjukkan bahwa ketika orang tua tidak bisa lagi mendidik anaknya, maka proses selanjutnya adalah menyerahkan kepada pihak yang juga memiliki kewajiban mendidik sang anak dengan benar. Pintu gerbang atau bahasa Ibraninya Sa'ar Mekomo dalam konteks masyarakat Israel saat itu dipahami sama dengan pengadilan, dan para tua-tua kota adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait dengan persoalan yang ada. Jadi narasi di ayat 19 dan 21 jangan dipahami secara harfiah. Narasi ini harus dilihat sebagai upaya untuk melibatkan pihak-pihak terkait atau otoritas yang lebih tinggi untuk mendisiplinkan anak yang tidak lagi bisa bersikap dengan benar dan yang mengganggu kehidupan bersama dalam masyarakat. Pernyataan di ayat 21 lebih menekankan keputusan hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang terhadap persoalan yang ada. Keputusannya adalah melempari si anak dengan batu sampai mati. Dirajam dengan batu adalah bentuk hukuman mati yang umum di Asia Barat Daya kuno. Ini adalah tindakan bersama sebagai masyarakat yang berfungsi sebagai pencegah dan sarana untuk membersihkan kejahatan dari masyarakat. Keputusan ini tentu saja tidak masuk akal dan tidak manusiawi untuk kehidupan di masa kini. Tetapi bukankah masyarakat modern saat ini juga memiliki hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu? Jadi narasi di ayat 21 ini jangan dipahami secara harfiah, tetapi sebagai ketaatan kepada keputusan hukum yang sudah dibuat. Frasa ubi arta hara mikir beka, membakar yang jahat di antara kamu,
harus dipahami sebagai kepedulian untuk menjaga kemurnian dan kekudusan umat perjanjian. Menyingkirkan anak yang memberontak harus dipahami sebagai upaya untuk mencegah perilakunya mempengaruhi orang lain dan untuk menegakkan stabilitas dalam masyarakat. Namun yang ingin ditekankan di sini adalah upaya masyarakat untuk tidak membiarkan perilaku-perilaku yang buruk berkembang dalam masyarakat dan merusak kehidupan bersama dalam masyarakat. Perilaku buruk itu bisa saja dimulai dari dalam keluarga, tetapi masyarakat harus juga ikut mengatasinya. Jangan biarkan perilaku yang buruk merusak kebaikan-kebaikan yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Narasi ini memperlihatkan bahwa ada masalah dalam tatanan hidup berkeluarga. Dalam budaya Timur, ini adalah bentuk merendahkan harga diri atau martabat orang tua. Sikap semacam ini harus dijaga agar tidak terjadi. Narasi ini juga ingin memperlihatkan bahwa tugas orang tua bukan hanya menyediakan kebutuhan anak-anak mereka dan melindungi mereka, tetapi juga mengajar mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang dalam masyarakat. Ketidaktaatan kepada orang tua dipandang sama dengan ketidaktaatan kepada Allah. Selama anak masih berada di bawah pengasuhan atau pengawasan orang tua, maka orang tua bertanggung jawab untuk mendidik mereka dengan benar, sesuai dengan nilai-nilai etis dan iman yang dipegang. Narasi ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa tidak semua keluarga memiliki pergumulan yang sama dalam mendidik anak-anak mereka. Untuk itu masyarakat juga sebaiknya ikut ambil bagian dalam membantu keluarga-keluarga mendidik dan mendisiplinkan anak-anak mereka. Narasi ayat 21 menunjukkan bahwa masalah pendidikan anak adalah masalah yang serius dan untuk itu sudah sepatutnya masyarakat juga ikut terlibat dalam hal ini. Tetapi jangan diartikan bahwa masyarakat ikut mencampuri urusan keluarga. Masyarakat juga harus membangun komunitas yang bisa menjadi teladan tempat anak-anak belajar untuk bertumbuh secara bermartabat dengan memiliki karakter yang baik. Saat ini kita banyak berbicara tentang membangun masyarakat atau komunitas yang ramah anak. Masyarakat atau komunitas ini harus ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak, tetapi juga di sekolah dan di lingkungan gereja. Belas kasihan kepada anak tidak harus diartikan sebagai membiarkan anak bertumbuh sesuai dengan maunya sendiri. Anak harus diberikan kebebasan untuk bertumbuh sesuai dengan potensi dirinya. Tetapi anak juga harus dituntun untuk hidup menghargai nilai-nilai yang dipegang di lingkungan tempat tinggalnya, di masyarakat umumnya, di tempat pendidikan, dan juga di gereja. Dengan demikian, keluarga belajar untuk membangun keseimbangan antara kasih kepada anak dan membangun kedisiplinan yang benar dalam hidup bersama. Marilah kita bersama membangun sebuah sistem pendidikan yang baik, mulai dari dalam keluarga yang menolong anak-anak kita tumbuh dalam ketaatan pada nilai-nilai hidup yang benar dalam masyarakat dan gereja. Jadikan pendidikan anak sebagai urusan yang serius bagi keluarga dan masyarakat. Buat juga sistem mendisiplinkan anak yang bukan berbasis menghukum, tetapi untuk membentuk karakter anak yang lebih baik di masa depan. Jangan hanya mengasihi anak dan lupa mendisiplinkannya atau mengajarkannya nilai-nilai hidup yang benar. Di tengah pengaruh media sosial atau internet yang begitu dahsyat, keluarga dan masyarakat harus menjadi benteng pertahanan yang kokoh dalam menolong anak-anak menjaga nilai-nilai hidup yang benar ini. Jangan biarkan anak terus dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari media sosial dan internet. Orang tua dan masyarakat harus terus membangun dan menunjukkan contoh-contoh yang baik bagi anak-anak berdasarkan nilai-nilai yang harus dipegang bersama di dalam kehidupan masyarakat. Tekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik dan rasa hormat, dan sikap tanggung jawab baik secara langsung maupun online. Sebagai orang beriman, anak-anak harus diingatkan untuk selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan dan menghidupi nilai-nilai iman mereka, terutama cinta kasih dan rasa hormat kepada sesama, khususnya kepada orang tua. Jangan lupa untuk juga menyerahkan anak-anak untuk selalu dibimbing oleh Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita
untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.